Siapakah yang memerintahkan muslimah untuk menutup aurat? Ya, pada umumnya dasar perintah menutup aurat turun pada ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Serta dalam surah An-Nur ayat 31. "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka." Penafsiran dua dalil tersebut melahirkan berbagai macam gaya berhijab. Langsung tanyain ke pakarnya aja yuk sob. Pak Ustadz, jelasin dong. Pemirsa yang berbahagia, aurat dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata arun yang artinya memalukan. Maka aurat adalah sesuatu yang jika dinampakkan maka akan menyebabkan malunya orang yang melakukannya. Maka wanita muslimah auratnya ada dua macam. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat, dan yang kedua adalah aurat di luar sholat. Masalah aurat seorang muslimah di luar sholat, maka aurat seorang muslimah di luar sholat, pakaian seorang muslimah adalah pakaian yang memenuhi persyaratan, manakala ada 8 kriteria pakaian muslimah itu terpenuhi pada diri seorang yang memakainya. Yang pertama, pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian yang dikecualikan, semisal wajah dan 2 telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain menyampaikan seluruh tubuhnya adalah aurat, termasuk wajahnya, tanpa terkecuali. Maka menurut pendapat ini bahkan mata sekalipun adalah aurat. Kemudian syarat yang kedua, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang menarik perhatian lawan jenis. Perlu diketahui bahwasanya maksud dan tujuan dari pakaian muslimah itu bukan hanya sekedar menutupi badan atau menutupi aurat. Namun satu hal yang nilai yang ingin diwujudkan oleh syariat dengan adanya aturan berpakaian bagi muslimah adalah menutupi zina. Kemudian persyaratan yang ketiga, pakaian seorang muslimah haruslah pakaian yang tidak serupa dengan pakaian laki-laki. Kemudian yang keempat, pakaian tersebut haruslah pakaian yang tidak serupa dengan pakaian wanita yang kafir, wanita non-muslim, atau pakaian wanita-wanita yang fasik. Demikian juga di antara syarat pakaian muslimah, pakaian tersebut haruslah pakaian yang bukan pakaian suhrah, pakaian yang menarik perhatian, menarik karena begitu anehnya warnanya. Pakaian tersebut adalah pakaian yang menyebabkan jika dia lewat maka semua mata tertuju padanya karena menariknya pakaian tersebut. Kemudian pakaian seorang muslimah haruslah pakaian yang tebal, tidak boleh transparan, sehingga apa yang ada di balik pakaian itu bisa terlihat oleh pandangan mata. Dan tolak ukur tebal
ya, atau tolak ukur tebal dan tipis adalah manakala warna kulit seorang wanita ini bisa terlihat di balik pakaiannya. Kemudian yang berikutnya, pakaian tersebut haruslah pakaian yang longgar, tidak boleh merupakan pakaian yang ketat sehingga menutupi seluruh badannya. Karena orang yang berpakaian namun ketat, misalnya pakai celana yang ketat, maka pada hakikatnya dia tidak berpakaian. Ya, maka jika syarat-syarat berpakaian sebagaimana yang kami utarakan ini dipenuhi oleh satu model pakaian perempuan, maka dia adalah pakaian muslimah yang syar'i. Bagaimanakah jika seorang muslimah itu tidak mengenakan pakaian yang seharusnya dipakai oleh seorang muslimah? Maka jawabannya terdapat dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyampaikan bahasanya ada 2 calon penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW seumur hidupnya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang zalim, yang memegang cambuk-cambuk yang besar yang digunakan untuk memukuli manusia dan menganiaya manusia. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang Nabi katakan wanita tersebut adalah berpakaian namun telanjang. Seorang wanita muslimah yang tidak memakai pakaian yang memenuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat, dia terancam untuk masuk neraka. Bahkan terancam tidak mencium bau surga. Namun ini bukan berarti mereka tidak masuk surga. Namun ini adalah kalimat ancaman agar kita berhati-hati. Karena setiap muslim yang masih memiliki tauhid, ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan masih ada iman meskipun sangat kecil, maka dia tetap pasti akan masuk surga. Namun ini adalah kalimat ancaman agar orang waspada dan hati-hati. Maka inilah resiko dan bahaya jika seorang muslimah tidak memakai pakaian yang memenuhi ketentuan syariat. Dia terancam dengan neraka dan terancam dengan tidak mencium bau surga. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Gimana sob? Pastinya udah semakin berilmu kan? Jadi kesimpulannya hijab fashion itu cukup menarik minat wanita dan memotivasi mereka untuk berhijab. Namun perlu ditanamkan juga niat kalian berhijab hanya karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai niat kalian berhijab malah menarik perhatian lelaki. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Wanita adalah aurat. Bila ia keluar, maka setan akan menghiasinya untuk menggoda para lelaki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sekarang udah pada tahu ilmunya kan? Segera deh perbaiki hijab kalian. Tahukah kalian mengapa Allah dalam firman-Nya hanya mewajibkan wanita untuk berjilbab? Ternyata secara ilmiah hal itu bisa dijawab. Selain untuk melindungi diri dari bahaya, hal itu dikarenakan kulit wanita lebih tipis daripada kulit pria. Dan pigmen melanin wanita lebih sedikit untuk ras yang sama. Wanita cenderung lebih besar risikonya dibanding pria untuk terkena skin cancer atau kanker kulit jika terlalu sering terpajang oleh sinar matahari yang mengandung banyak sinar UV, yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dengan menutup aurat menggunakan jilbab dan khimar atau kerudung, maka kulit dan rambut kita akan terjaga dan kemungkinan terkena kanker itu menjadi lebih kecil. Perlu kalian ketahui, ternyata baju yang kita pakai itu mengandung SPF, hampir sama dengan sunblock atau sunscreen. Serta, jangan gunakan pakaian ketat atau jilbab yang melilit, karena itu juga mempengaruhi sirkulasi udara dan peredaran darah pada tubuh. By the way Sobat Villa, bagaimana pandangan kalian tentang muslimah yang memakai cadar? Di era modernisasi seperti sekarang ini, mereka masih menghidupkan sunnah. Dan gak sedikit juga orang-orang yang menganggap mereka asing, jadul, dan sebagainya. Bahkan beberapa oknum yang gak bertanggung jawab menganggap mereka sebagai istri seorang teroris. Kasian kan? Nah, kira-kira apa ya alasan mereka untuk menutup sebagian wajahnya?
Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Ways.